Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Sebelumnya kita pahami dulu apa itu Sukawati atau surga barat. Dikutip dari Wikipedia, mengacu pada tanah murni barat dari Amitabha dalam Buddhisme Mahayana, bahasa Sanskerta Sukawati adalah bentuk feminin dari Sukawat, artinya penuh sukacita, penuh kebahagiaan, dari suka yang memiliki arti kesenangan, kegembiraan, dan wat penuh dengan. Ada sebuah panorama terkenal bernama Mai Xie Yun di kota Chongshan, Provinsi Fujian, Tiongkok. Di sini berdiri batuan aneh dan puncaknya selalu diselimuti awan dan kabut sepanjang tahun, sehingga disebut juga Gunung Yinchi. Di gunung ini terdapat sebuah kuil kuno yang disebut kuil Mai Xie Yun. Kuil ini sangat sederhana. Menurut legenda, didirikan oleh seorang biksu terkemuka semasa dinasti Song antara tahun 960 sampai dengan tahun 1279 sebelum Tiongkok diinvasi oleh bangsa Mongol. Kisah kita berawal pada pertengahan abad ke-20. Seorang biksu bernama Se Kuan-Ching menjadi kepala biara kuil Mai Xie Yun. Nama asli sang biksu adalah Pan Chin Rung. Ayahnya adalah seorang Buddhis awam. Jadi sejak kecil Pan Chin Rung memiliki pertalian dengan Buddhis. Ia menjadi biksu pada usia 7 tahun. Pada usia 15 tahun, ia diterima sebagai murid oleh Si Yin, yaitu seorang master Buddha Chan, salah satu dari 4 master terkemuka di Republik Tiongkok dengan nama Dharma Si Kuan-Ching. Sejak pertengahan abad ke-20, Si Kuan-Ching telah menjadi kepala biara kuil Mai Xie Yun. Pada 25 Oktober 1967, seorang biksu berlari keluar dari ruang meditasi Dharma Si Kuan-Ching dan mengumumkan kabar yang mengejutkan semua biksu di kuil. Guru Si Kuan-Ching hilang. Ternyata biksu tersebut ingin melaporkan beberapa pekerjaan di kuil kepada Dharma Si Kuan-Ching setelah menyelesaikan kelas pagi. Namun Dharma Si Kuan-Ching raib entah kemana, meski mereka telah mencarinya ke seluruh vihara. Seusai kelas pagi, para biksu jelas-jelas melihat Dharma Si Kuan-Ching memasuki ruang meditasinya dan tidak ada yang melihatnya keluar. Lalu, kemana raibnya Dharma Si Kuan-Ching di siang bolong itu? Saat itu revolusi kebudayaan telah memasuki tahun kedua. Lalu terlintas dalam benak seorang biksu. Beberapa hari yang lalu, sekelompok pengawal merah dengan garang masuk ke biara. Apakah ada hubungannya dengan kejadian raibnya guru Si Kuan-Ching? Sebagai informasi, pengawal merah adalah unit paramiliter yang dibentuk oleh Mao Tse-tung sebagai alat revolusi. Meskipun para pengawal muda itu tidak sampai menghancurkan biara, namun mereka mencaci maki pada guru Si Kuan-Ching. Tunggu saja, kami akan datang lagi dalam beberapa hari, kata para pengawal muda itu, lalu pergi sambil menggerutu. Kepala biara biasanya dihormati oleh orang-orang dan tidak pernah dicaci maki seperti itu. Lantas apakah guru Kuan-Ching menyembunyikan dirinya untuk menghindari situasi ini terjadi lagi, atau lebih seriusnya bunuh diri? Memikirkan hal ini, semua biksu di kuil tidak bisa duduk diam. Mereka menelusuri seisi gunung Yinchi. Kabar hilangnya guru Kuan-Ching itu seperti ledakan bom, sehingga sempat membuat heboh di kalangan Buddhis Fujian, karena guru Kuan-Ching adalah biksu setempat yang sangat dihormati. Lalu, penduduk setempat dan kawanan Buddhis awam di sekitar secara spontan mengorganisir tim pencari untuk membantu menemukan guru Kuan-Ching. Tim pencari menyisir lebih dari 100 gua di gunung Yinchi, tetapi tetap saja tidak menemukan jejak apapun, bahkan mengerahkan tim penyelamat untuk mencari di sekitar waduk dan kolam setempat, namun mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Selanjutnya kemudian,
Para Buddhis yang antusias pergi ke kota Xiamen, kota Fuzhou, dan Gunung Qiuxian yang jauhnya lebih dari 100 km. Semua vihara yang tercatat ditelusuri hanya untuk mencari seorang guru Kuan-Ching. Namun setelah beberapa tahun pencarian, guru Kuan-Ching tidak juga ditemukan. Ia seakan lenyap di telan bumi. Jadi kuil tidak punya pilihan selain mengumumkan bahwa guru Kuan-Ching telah wafat. Dalam sekejap mata, suatu hari di tahun 1973, para biksu dari kuil Mai Xie Yun memulai pekerjaan mereka dari jam 4 pagi seperti biasa. Ketika biksu yang sedang membersihkan halaman dan membuka gerbang biara, dia pun tercengang. Pasalnya, dia melihat guru Kuan-Ching yang telah raib selama 6 tahun itu tampak berdiri di gerbang biara sambil tersenyum ceria. Biksu yang membuka pintu itu pun tercengang sesaat, kemudian berlari sambil berteriak mengatakan, "Kepala biara sudah kembali." Saat itu, seisi kuil pun hiruk pikuk. Semua biksu berkumpul dan bertanya secara bertubi-tubi, "Guru, kemana saja Anda? Menghilang selama bertahun-tahun?" tanya biksu. "Sebenarnya saya selalu bermeditasi di Gunung Qiuxian dan tidak pernah kemanapun," kata guru Kuan-Ching. Kemudian guru Kuan-Ching menceritakan kepada para biksu tentang pertemuan gaibnya selama ini. Pertemuan gaib guru Kuan-Ching. Guru Kuan-Ching menuturkan bahwa 6 tahun yang lalu, ketika dia sedang khusyuk bermeditasi, tiba-tiba dia mendengar seseorang memanggil namanya. Kuan-Ching sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi dan tidak bertanya apa-apa. Dia berjalan keluar dengan bingung mengikuti sumber suara itu. Meski agak kebingungan, namun dalam hati Kuan-Ching tahu persis dia akan melakukan perjalanan di Kabupaten Tehua. Sebagai informasi, Kabupaten Tehua Provinsi Fujian berjarak lebih dari 100 km dari kuil Mai Xie Yun. Di kabupaten ini ada Gunung Qiuxian, dan di gunung ini terdapat sebuah gua Maitreya kecil, serta patung batu Maitreya dari dinasti Tang diabadikan di dalamnya. Seakan tidak merasakan lelah sedikit pun, guru Kuan-Ching terus berjalan, dan ketika akan tiba di Kabupaten Tehua, dia bertemu dengan seorang biksu tua yang menyebut dirinya Dharma Yuan Kuan. Dharma Yuan Kuan mengundangnya jalan-jalan bersamanya ke Gunung Qiuxian. Kuan-Ching merasa sangat familiar saat pertama kali melihat Dharma Yuan Kuan. Karena diundang oleh sesama Dharma, dia pun langsung setuju pergi bersamanya. Keduanya kemudian pergi ke Gunung Qiuxian. Yang mengejutkan Kuan-Ching adalah Dharma Yuan Kuan ini sepertinya mengetahui segalanya, termasuk tahu persis di mana Kuan-Ching berinkarnasi dalam beberapa kehidupan sebelumnya dan siapa namanya di kehidupan sebelumnya itu. Sambil ngobrol di tengah perjalanan, tanpa terasa keduanya pun tiba di kaki Gunung Qiuxian. Di sini Kuan-Ching melihat 4 biksu berjubah merah berjalan keluar menyambut mereka. Kuan-Ching mengikuti mereka ke gerbang gunung dan melihat sebuah koridor panjang. Di kedua sisi koridor tampak aneka bunga dan tanaman eksotis yang tidak diketahuinya. Koridor mengarah langsung ke sebuah aula megah. Di atas aula utama terukir 4 karakter besar yang berkelap-kelip. Namun Kuan-Ching tidak mengenal satupun karakter tulisan itu. Guru Yuan Kuan yang menemaninya kemudian memberitahunya bahwa keempat aksara itu adalah Chung Tien Lo Han. Pada saat itulah, Kuan-Ching tiba-tiba baru menyadari bahwa kedatangannya hari ini adalah pemandangan arahat untuk berkultivasi. Bagi Kuan-Ching sendiri, jelas ia merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Bersamaan dengan itu, dari luar pintu tampak 2 biksu senior berjalan masuk. Kuan-Ching yang berada di samping Master Yuan Kuan
terkejut ketika kedua biksu ini segera memberi hormat begitu melihat Master Yuan Kuan. Terlintas dalam benak Kuan-Ching ingin tahu siapa sebenarnya sosok Master Yuan Kuan yang datang bersamanya ini. Setelah Master Yuan Kuan membisikkan beberapa patah kata kepada beberapa biksu senior, sang biksu pun membawa Kuan-Ching ke sebuah kamar untuk beristirahat. Di kamar itu tidak tampak banyak perabotan, hanya beberapa bangku indah yang dilapisi sutra lembut. Sekujur tubuh Kuan-Ching merasa sangat nyaman saat duduk di bangku itu. Ketika sedang larut dalam kenikmatannya, tiba-tiba Kuan-Ching mendengar suara Master Yuan Kuan memanggilnya dari luar pintu. Kuan-Ching bergegas keluar. Master Yuan Kuan memberitahunya bahwa tujuan pertama perjalanannya adalah mengunjungi gurunya di surga Tusita. Untuk diketahui, surga Tusita adalah tempat atau alam surga terlahirnya bagi para makhluk yang sudah mengembangkan dasa kusala kama secara sempurna. Di alam ini juga bakal calon Samasam Buddha atau Samasam Bodhisatta akan berdiam sebelum dia akhirnya memilih untuk terlahir menjadi seorang manusia pada tempat, zaman dan status keluarga yang tepat untuk kemudian menjadi seorang Samasam Buddha. Surga Tusita merupakan alam surgawi tingkat keempat. Para dewa-dewi yang hidup di alam ini senantiasa berceria atas keberadaan yang dimiliki. Di alam ini terdapat istana luar dan istana dalam. Istana bagian luar merupakan tempat kediaman para dewa pada umumnya, sedangkan istana bagian dalam merupakan tempat kediaman para Arya, suciwan. Saat ini, Bodhisattva Maitreya berdiam dalam istana bagian dalam ini. Ia kini membabarkan ajaran samadhi kesadaran belaka, Vijnavada. Semua bodhisattva sebelum turun ke dunia dan meraih pencerahan agung, terlahirkan di alam ini dan berdiam di istana. Bagian dalam untuk menanti waktu yang tepat bagi kemunculan seorang Buddha. Demikian pula mereka yang akan menjadi orang tua serta siswa utama Agasavaka. 2500 tahun yang lalu, Bodhisattva Svetaketu lahir kembali menjadi Pangeran Siddhartha dan akhirnya menjadi Sakyamuni Buddha, guru agung Buddhisme, dan digantikan oleh Nata atau Natadeva yang akan menjadi Buddha Maitreya. Mendengar kabar ini, bukan main senangnya Kuan-Ching karena Chan Master Si Yin adalah gurunya dan telah wafat selama 8 tahun. Ia tak menyangka masih bisa bertemu dengannya lagi di surga. Tentu saja dia sangat bahagia. Master Yuan Kuan berjalan keluar dari aula bersama Kuan-Ching. Kuan-Ching melihat pemandangan yang indah menakjubkan di sepanjang jalan. Ada jalan yang dialasi dengan batu putih bercahaya, istana emas yang megah, pagoda yang berkilauan, dan aneka bunga serta pohon eksotis yang memanjakan mata. Kuan-Ching terpesona melihat semua pemandangan itu, sementara Master Yuan Kuan terus mendesaknya untuk mempercepat jalannya. Tak lama kemudian keduanya sampai di sebuah jembatan. Namun Kuan-Ching tercengang saat melihatnya. Karena hanya bagian tengah jembatan yang mengambang di udara, tidak ada kepala maupun ujung jembatan. Gimana bisa lewat? Pikir Kuan-Ching dalam hati. Melihat kebingungan Kuan-Ching, Master Yuan Kuan bertanya sambil tersenyum. Mantra apa yang biasanya kau lafalkan? Mantra Surangama, kata Kuan-Ching. Baik, bacalah. Kuan-Ching pun melafalkan mantranya. Mantra Surangama memiliki lebih dari 3000 kata dan baru membaca sekitar 20 kata. Jembatan itu pun tiba-tiba berubah. Kuan-Ching melihat jembatan mulai menjulur ke kedua sisi dari bagian yang mengambang di tengah, langsung menuju tanah di kedua sisi. Jembatan itu diselimuti dengan lampu manik berwarna-warni seperti pelangi yang megah. Kuan-Ching melangkah ke jembatan dengan gugup. Boleh juga, kata Master Yuan Kuan sambil tersenyum.
dan berkata, "Sebenarnya bukan karena jembatan itu tidak ada, tetapi sifat bawaan kamu diselimuti oleh karma, sehingga tidak dapat melihatnya. Ketika kamu melafalkan mantra dengan tulus, dengan sendirinya karma itu akan lenyap, dan kamu bisa melihat keutuhan jembatan itu." Usai berbicara, Master Yuan Kuan meminta Kuan Ching untuk terus melafalkan mantra tersebut, dan tiba-tiba sekuntum bunga teratai muncul di kaki mereka masing-masing. Keduanya melesat maju dengan cepat seperti terbang menembus awan, dan pemandangan indah di sekitar mereka dengan cepat memudar, sampai mereka tiba di depan gerbang istana yang megah. Di depan gerbang berdiri lebih dari 20 biksu, berjubah sutra merah dan satin untuk menyambut kedatangan mereka berdua. Pemimpinnya tidak lain adalah Guru Kuan Ching, yakni Master Si Yin. Bukan main bahagianya Kuan Ching sampai-sampai hampir menangis haru. Dia berlutut hormat di depan gurunya. Sang Master Si Yin memapahnya berdiri dan bertanya sambil tersenyum, "Kamu tahu siapa Master Yuan Kuan di sebelahmu ini?" "Siapa dia, Guru?" kata Kuan Ching balik bertanya. Jawaban gurunya bagaikan sambaran petir di telinga Kuan Ching, muridnya. "Dia sebenarnya adalah titisan dari Bodhisattva Dewi Kuan Im," kata gurunya. Saat inilah Kuan Ching tiba-tiba menyadari, dan semua tanda tanyanya pun tersingkap. Dia segera berbalik dan berlutut di hadapan Master Yuan Kuan yang merupakan titisan Dewi Kuan Im. Selanjutnya kemudian, mereka memasuki aula Maitreya di halaman dalam surga Tusita. Di sini Maitreya Bodhisattva menjelaskan beberapa fenomena Buddhis kepada Kuan Ching. Setelah itu, Kuan Ching jalan-jalan di sekitar surga Tusita. Dia melihat alam di sini bahkan jauh lebih menakjubkan daripada aula Arhat Chongtian di atas. Saat Kuan Ching tengah larut di negeri dongeng, Master Yuan Kuan yang berada di sampingnya, yaitu titisan Bodhisattva Dewi Kuan Im, mendesaknya. "Kita harus segera berangkat. Perjalanan hari ini adalah perhentian berikutnya." Melihat Kuan Ching yang masih larut dengan pemandangan di sana dan enggan untuk pergi, Master Yuan Kuan lalu berkata, "Kamu tahu di mana perhentian selanjutnya? Kita akan ke Sukawati atau surga barat. Ayo, jangan tunda lagi," katanya sambil mendesak Kuan Ching. Sukawati atau surga barat yang disebutkan dalam Mahayana adalah tanah suci yang diperintah bersama oleh Amitabha Buddha, Avalokitesvara Bodhisattva, dan Bodhisattva Mahasatama Prapta. Meskipun Kuan Ching tidak tahu mengapa tidak ada waktu lagi, tetapi tidak ada salahnya mendengarkan sabda Bodhisattva Dewi Kuan Im. Keduanya pun segera keluar dari halaman dalam surga Tusita. Sama seperti tadi, Kuan Ching terus melafalkan mantranya. Bunga teratai lain tumbuh lagi di bawah kaki kedua orang itu, lalu terbang ke langit dan meninggalkan surga Tusita. Di sepanjang jalan, Kuan Ching hanya merasakan deru di telinganya, seperti tiupan angin, tapi dia tidak merasakan angin bertiup di tubuhnya. Beberapa menit kemudian, Kuan Ching tiba-tiba melihat pemandangan yang spektakuler di depan mata. Pemandangan yang lebih spektakuler lagi daripada surga Tusita. Di pusat dari pemandangan itu, ada sebuah gunung emas yang megah. Keduanya kemudian berhenti di depan gunung emas. Master Yuan Kuan lalu berkata, "Kita sudah tiba. Buddha Amitabha ada di depanmu. Apa kamu melihatnya?" Kuan Ching menggelengkan kepalanya dengan bingung, tidak melihat apapun. Master Yuan Kuan tersenyum lagi dan berkata, "Kamu berdiri di bawah ujung kaki Sang Buddha Amitabha." Kuan Ching pun terkejut mendengarnya. Ternyata gunung emas ini bukanlah gunung, melainkan Buddha Amitabha sendiri. Tetapi bagaimanapun Kuan Ching menengadahkan kepalanya, dia tidak dapat melihat keseluruhan wujud Buddha Amitabha. Ini ibarat semut kecil yang berdiri di bawah kaki gedung Empire State di New York, Amerika Serikat.
Master Yuan Kuan mendesak Kuan Ching segera berlutut dan meminta restu Amitabha. Kuan Ching pun berlutut dan berdoa dengan tulus. Saat sedang memohon, dia merasakan tubuhnya tumbuh semakin besar, dan ketika mencapai ketinggian pusar Amitabha, dia pun melihat realita yang sebenarnya. Buddha Amitabha memang berdiri di depan matanya. Ia melihat Buddha Amitabha berdiri di atas hamparan bunga teratai yang tak terhitung banyaknya. Ada pemandangan pagoda di lapisan atas kelopak. Saat melihat di kejauhan, Kuan Ching pun melihat keseluruhan wujud surga barat. Kuan Ching melihat pemandangan menakjubkan yang berlapis-lapis di antara panorama indah lainnya. Saat itu, Master Yuan Kuan juga berubah kembali ke wujud aslinya, Bodhisattva Dewi Kuan Im. Posturnya terlihat setinggi bahu Buddha Amitabha, sekujur tubuhnya transparan, memancarkan ribuan cahaya. Pada saat demikian, Kuan Ching yang seakan tersadar kembali, dengan cepat berlutut di hadapan Buddha Amitabha, memohon kepadanya untuk memberkatinya agar terbebas dari belenggu hidup dan mati. Pada saat itu, sayup-sayup terdengar suara Amitabha dari telinganya. Karena Bodhisattva Dewi Kuan Im telah membawa kamu ke sini, kamu bisa melihat-lihat di sekeliling dulu. Tetapi kamu harus kembali lagi setelah itu. Kuan Ching terkejut dan menjadi pucat, segera memohon agar mengizinkannya menetap di sana. Bukan aku tidak mengizinkan, itu adalah keinginanmu sendiri. Sebenarnya kamu telah menetap di Sukawati sejak 2 kalpa sebelumnya, tapi kamu sendiri yang memohon untuk kembali ke duniawi. Karena itu, kamu harus kembali ke duniamu untuk memenuhi janjimu itu, kata Amitabha. Seusai Amitabha berbicara, Kuan Ching merasakan getaran di tubuhnya, seolah-olah ada saklar yang dinyalakan, dan pemandangan 2 kalpa sebelumnya menari-nari dengan jelas di benaknya. Sebagai informasi, kalpa adalah satuan waktu yang sangat panjang dalam ajaran Hindu dan Buddha. Perhitungannya sangat rumit dan dibagi menjadi besar, sedang, dan kecil. Jika dikonferensi menjadi satuan tahunan bumi, itu setara dengan sekitar 26,8 miliar tahun, dan 2 kalpa itu sama dengan lebih dari 50 miliar tahun bumi silam. Setelah ingatannya dibuka kembali, Kuan Ching langsung mengerti dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia pun membungkuk 3 kali di hadapan Buddha Amitabha. Bisa dibayangkan suasana hati Kuan Ching saat ini. Dia seakan tidak rela mengingat pengalamannya di Sukawati atau surga barat ketika itu. Di dalam gua, dia berteriak dan melompat-lompat sambil memanggil nama Amitabha dan Bodhisattva Dewi Kuan Im agar bisa kembali lagi ke Sukawati atau surga barat, tetapi hanya kegelapan dan keheningan yang menjawabnya. Kuan Ching tinggal di gua selama 3 hari penuh sebelum benar-benar kehilangan harapan dan turun gunung selangkah demi selangkah. Kuan Ching pun berjalan dengan sedih menuju kuil Mai Siu Yun. Di sepanjang jalan, ia melihat kerumunan orang. Kuan Ching semakin merasa ada yang tidak beres, tapi ia sendiri juga tidak bisa menggambarkannya. Dia tiba-tiba melihat banyak tanda aneh muncul di jalan. Kuan Ching bertanya pada seorang pejalan kaki, dan dia pun tercengang seketika. Saat itu, waktu menunjukkan tanggal 8 April 1973. Artinya 1 hari sudah Kuan Ching berada di Sukawati atau surga barat. Tetapi di dunia manusia sudah berlalu 6 tahun 5 bulan. Pada saat itulah, Kuan Ching baru mengerti mengapa Master Yuan Kuan terus mendesaknya untuk segera pergi saat itu. Jadi jika tidak segera pergi, mungkin 20 atau 30 tahun di dunia telah berlalu. Pada saat itu, tidak akan ada seorang pun yang dikenalnya masih hidup, dan kemungkinan besar tidak ada yang akan percaya apa yang dia katakan ketika dia kembali ke dunia manusia. Memikirkan hal ini, Kuan Ching menyadari bahwa segala sesuatu memiliki sebab akibat, dan dia mendapatkan kembali ketenangan pikirannya. Para biksu pun tercengang setelah mendengarkan pengalaman misterius Kuan Ching,
kepala biara Mai Seo Yun. Sejak itu, mereka pun semakin tekun berkultivasi. Mungkin ada yang akan mengatakan, kisah seperti ini cukup didengarkan saja, jangan dianggap serius. Faktanya, pengalaman Kuan-Ching juga bisa dikaitkan dengan fenomena fisika. Pada 1990-an, seorang fisikawan Argentina bernama Juan Martin Maldacena tiba-tiba menjadi terkenal. Dia mengusulkan teori yang sensasional, yaitu prinsip holografik. Apa maksudnya? Sederhananya, jika alam semesta diibaratkan sebuah bola, bola ini memiliki cangkang karet di luar dan segala sesuatu di dalamnya. Maka segala sesuatu di dalam bola, termasuk manusia, burung, hewan, dan benda angkasa, memiliki proyeksi yang sesuai dengan kulit terluar bola. Meskipun merupakan proyeksi, namun bayangan pada cangkang dan individu yang bersesuaian di dalam cangkang tersebut sepenuhnya setara dalam matematika, terlepas dari satu sama lain. Ini disebut holografi. Sekilas terdengar sangat membakar otak, tetapi fisikawan pada saat itu sependapat bahwa meski teori ini liar, tapi sangat berguna saat menjelaskan banyak fenomena ruang waktu. Sesuai namanya, holografi adalah gudang informasi optik. Terkait ini, saya tidak akan memaparkan panjang lebar di sini. Bagi teman-teman yang ingin tahu selengkapnya, bisa menelusurinya di internet. Dalam cerita hari ini, Gua Maitreya, tempat guru Kuan-Ching bermeditasi, dapat dianggap sebagai sistem holografi. Ia merupakan sebuah lubang di dunia kita, tapi itu adalah proyeksi Arahat Chongtian dan Sukawati, atau surga barat yang tindih menindih pada suatu titik di dunia kita. Hanya saja proyeksi ini berada di dunia manusia. Maklum alam dunia ini rendah secara tingkatan, jadi memiliki piksel yang sangat rendah dan kasar. Tetapi sebenarnya itu juga memiliki semua informasi tentang Sukawati atau surga barat. Guru Kuan-Ching berada di dalam gua dan memasuki kondisi meditasi, sehingga dia bisa masuk ke alam semesta yang luas di balik proyeksi. Tetapi ada perbedaan persepsi waktu antara keduanya. Antara datang dan pergi, itu telah berlangsung selama 6 tahun satuan bumi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.